Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh Sunnah li al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Thumma qala al-musannif wal iman bi anna al-mayyita yuq'adu fi qabrihi wa tursalu fihi ar-ruh حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم يسل روحه بلا ألم. Di fakrah yang ke-70 beliau menyebutkan bahwa di antara bentuk iman terhadap perkara yang gaib bahwa kita mengimani seorang mayat yang telah dikuburkan akan didudukkan di dalam kuburannya dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya di dalam kuburannya, serta malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepadanya tentang masalah iman dan syariat Islam. Kemudian dikembalikan ruhnya tanpa rasa sakit. Inilah yang dikatakan dengan fitnatul qabr, bahwa seseorang di dalam kuburannya akan ditanya oleh malaikat. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya panjang, tapi saksi bahasannya di dalam hadis ini, idza qubira al-mayyit atau qala ahadukum, apabila mayat dikuburkan atau salah seorang di antara kalian yang telah wafat, atahu malakani aswadani azraqan, maka akan datang dua malaikat kepadanya, yang dimana aswadani azraqan bentuknya hitam dan biru. Sebagian pensyarah hadis ini menyebutkan matanya biru dan rupanya hitam. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir, yang dimana salah satu dari keduanya dikatakan munkar dan satu yang lain dikatakan nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kemudian dua malaikat ini pun bertanya kepada mayit, apa yang engkau yakini tentang orang ini? Yang dimaksud dengan orang ini adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullahi wa rasuluh, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh akan mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan mengatakan, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan juga bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadza, sungguh malaikat itu pun berkata, kami pun telah mengetahui bahwa engkau telah meyakini apa yang engkau ucapkan. Menunjukkan bahwa jawaban di alam kubur bukan hanya sebatas dihafal dengan teori sebagaimana yang difahami sebagian manusia yang membuat kopean jawaban-jawaban dari pertanyaan malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam kafan atau ditalqin. Apabila malaikat bertanya kepadamu begini, maka katakan ini di atas kuburannya, maka ini diantara bentuk kebid'ahan. Seorang yang menjawab jawaban malaikat, seorang yang menjawab pertanyaan malaikat adalah orang yang memahami, yang mempelajari tauhid dan mengamalkannya.
Inilah kenapa dakwah para rasul dan anbiya di atas dakwah tauhid. Maka dakwah yang tidak di atas tauhid adalah bukan dakwah salaf. Kenapa? Karena mereka sebenarnya bukan ingin menyelamatkan manusia. Bukankah yang pertama kali ditanya di dalam kuburan adalah masalah tauhid? Kemudian disebutkan di riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan redaksi yang berbeda dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburannya dan orang-orang yang mengantarkannya pun meninggalkannya, wa innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim. Sungguh orang yang di dalam kuburan tersebut benar-benar mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya ketika meninggalkannya. Atahu malakani fayu'idanihi fayaqulani. Kemudian dia pun didatangi dua malaikat yang mendudukkannya. Maka janganlah seorang menyangka bahwa ini adalah perkara yang bisa dijangkau oleh panca indera. Kenapa? Karena bukankah di liang lahat hanya beberapa meter untuk badan, space-nya. Kalau digunakan akal ya nggak bisa untuk duduk. Gimana ceritanya? Mau duduk dengan lubang yang sempit. Maka ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Kemudian fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apa yang engkau yakini? Bagaimana sikapmu? Bagaimana akidahmu tentang orang yang diutus kepadamu? Lihat. Apakah engkau mengikuti sunnahnya dalam berakidah? Apakah engkau mengikuti sunnahnya dalam bermanhaj? Apakah engkau mengikuti sunnahnya dalam beribadah? Atau engkau malah menyelisihi sunnah nabimu dengan mengerjakan bid'ah, penyimpangan? Fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun orang yang beriman, dia akan berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ila akhiri al-ahadith. Berkata al-Imam Ibn Abi Asim di kitab Sunnah, wa fi musa'alati akhbar wa fi al-musa'alah akhbarun thabitah. Maka hadis-hadis yang menunjukkan bahwa manusia ditanya di dalam kuburannya itu adalah hadis-hadis yang sahih. Wal akhbarul lati fil musa'ala fil qabr munkarun wa nakir akhbarun thabitah tujibul ilm. Begitu juga hadis-hadis yang menetapkan munkar dan nakir bertanya kepada manusia yang ada di dalam kuburannya, maka itu adalah hadis yang sahih yang memberikan konsekuensi penuh dengan keyakinan. Faraghaba ila Allah أو فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan kita ketika kita di dalam kuburan kita, ketika kita ditanya oleh munkar dan nakir, supaya Allah menguatkan kita dengan ucapan yang kokoh ketika di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allahumma amin. Hadza min kalam Ibn Abi Asim di kitab Sunnah. Dan disebutkan juga riwayat mursal dari Atha Ibn Abi Rabbah yang dikeluarkan oleh Al-Harith di Ibn Abi Usamah di musnadnya, yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Ajurri dari jalur Ibrahim ibni Sa'ad dari ayahnya Atha ibn Yasar. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam li Umar ibn al-Khattab. Berkata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kaifa bika idza anta mit? Wahai Umar, bagaimana keadaanmu apabila engkau meninggal? Fantalaqa ahluka
faqasu laka 3 azru' wa shibr fi dhira'in wa shibr. Maka apabila engkau meninggal wahai Umar, maka keluargamu pun akan mengukur liang kuburanmu sekitar berapa? 3 zir', 3 meter atau 3 azru'. Hada yusamma zir' hasta. Thumma raja'u ilaika faghassaluka wa kaffanuka wa hannatuka. Kemudian mereka pun, yakni keluargamu, akan memandikanmu, mengkafanimu, dan memberikan wangi-wangian kepadamu. Thumma ihtamaluka hatta yada'uka fih. Kemudian keluargamu pun akan memikulmu serta meletakkanmu di dalam kuburan. Thumma yahilu alaihi turab. Kemudian mereka pun menimbunnya dengan tanah. Fa idzan sarafu anka ataka fatan al-qabr munkar wa nakir aswatuhuma karra'di al-qasif. Kemudian ketika manusia meninggalkan dirimu saat mengantarmu, maka engkau akan didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir, yang dimana suara keduanya seperti petir. Wa absaruhuma mithlul barq al-khatib. Begitu juga penglihatan mereka seperti kilat. Fa kaifa bika 'inda dhalika ya Umar? Kemudian bagaimana keadaanmu wahai Umar? Qala ya Rasulullah wa ma'i aqli. Umar berkata, ya Rasulullah, apakah pada saat itu aku masih sadar? Yani aku punya akal enggak? Faqala na'am. Nabi mengatakan na'am. Qala idzan akfikuhuma. Nah, maka keduanya akan mencukupkanmu. Saksi bahasannya bahwa hadis ini walaupun mursal, wal mursal min qismi ad-dha'if, hadis mursal di antara hadis yang dhaif, akan tetapi maknanya dikuatkan oleh hadis yang sahih. Maknanya dikuatkan oleh hadis yang sahih. Nah, maksudnya bahwa pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kuburan seseorang adalah perkara ijma' di kalangan para sahabat. Itu yang ingin disampaikan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha. Sesungguhnya umat Islam ini difitnah. Apa yang dimaksud dengan difitnah? Ai ditanya di dalam kuburan mereka. Wa tus'al 'anil imani wal Islam. Akan ditanya tentang keimanan dan keislaman. Wa man rabbuhu wa man nabiyuhu. Siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakir. Dan akan didatangi Munkar dan Nakir kaifa syaa wa kaifa arad, dengan kaifiat dan kehendak yang mereka inginkan. Artinya ini perkara gaib, tidak bisa dikiaskan dengan akal manusia. Kemudian berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili di kitab beliau I'tiqad A'immatul Hadits, wa yu'minuna bi mas'alati Munkar wa Nakir ala ma thabata bihi al-khabar an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ahlu sunnah mengimani pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kuburan sebagaimana yang valid data dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Asim yang telah kita sebutkan tadi di awal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, idza thabatat ar-risalah
ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila kita yakini benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan apa yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini di antara perkara yang diingkari ahli bidah. Seperti apa? Seperti masalah azab kubur diingkari sebagian Mu'tazilah. Begitu juga pertanyaan malaikat, munkar dan nakir. Begitu juga masalah as-sirat dan asy-syafa'ah. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa manusia ditanya di dalam kuburannya. Tapi apakah semua manusia ditanya di dalam kuburannya? Bang Arun, apa pertanyaannya? Fahri, semuanya? Atau ada pengecualian beberapa orang yang tidak ditanya? Siapa yang nggak ditanya? Kayaknya udah kita jelaskan masalah ini. Berhan, siapa yang nggak ditanya di dalam kuburan atau selamat dari fitnah qabr? Ahsant. Yang pertama para al-anbiya wal rusul, para nabi dan para rasul ini selamat dari pertanyaan kubur. Nabi kita juga tentunya alaihi salatu wassalam selamat dari fitnah kubur. Kemudian para syuhada, apa dalilnya? Kemarin kita sebutkan, kafa bibariqati sayf ala ru'usihim fitnah, cukuplah kilauan pedang yang menghunus di atas kepala mereka itu sebagai fitnah. Maka Allah ganti dengan tidak lagi ditanya di dalam kuburannya. Kemudian juga dengan berdoa ketika kita di tasyahud al-akhir, dengan berdoa ini juga harapan besar Allah menyelamatkan manusia dari fitnah qabr. Jadi fitnah qabr nau min anwa'il azab. Fitnah kubur itu diantara jenis azab kubur, tapi lebih ringan. Makanya Nabi bilang fitnah qabr itu seperti azab fisikis. Adapun azabul qabr azab fisik, yakni menyerang badan dan ruh. Kalau fitnah qabr itu pertanyaan membuat orang down, tapi kalau enggak bisa ditanya akan diazab. Jelas. Yaqulu at-Tahawi rahimahullah, wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahla. Makanya lihat, maka di antara akidati ahli sunnati wal jamaah mengimani adanya azab kubur bagi orang yang berhak mendapatkan azab. Wa su'alu munkar wa nakir fi qabrihi an rabbih wa dinihi wa nabiyhi, dan pertanyaan munkar dan nakir terhadap 3 soal. Apa saja? Siapa Rabbmu, siapa Rasulmu, dan apa agamamu. Al-usul al-thalatha, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal din al-Islam. Disebutkan juga di riwayat Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburannya. Artinya ditanya, soal al-malakain. Wadah. Baik, sekarang masuk ke faqrah yang ke-71. Di kitab itu 71, Wakil. Ya. Karena di sebagian kitab Anda lihat enggak sama nomornya. Kayaknya ini yang paling tepat pembagian nomor dari setiap subjudul. Yaqulu al-musannif rahimahullah, wa ya'rifu al-mayyitu, 'mayyitu, 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 'mayyitu
wa yutana'amu fil qabr al-mu'min wa yu'adzabu al-fajiru kaifa yasha Allah atau kaifa sya Allah. Ini masih rangkaian dari yang sebelumnya berkaitan dengan kuburan, berkaitan dengan alam barzakh lebih tepatnya. Kalau kuburan difahami mungkin secara hukum dunia. Beliau menyebutkan bahwa seorang mayit di dalam kuburannya, apabila ada orang yang menziarahinya dan mendatanginya, ia akan mengetahuinya. Ia akan mengetahuinya. Siapa yang mengetahui? Anil mayyit. Serta apabila dia orang yang saleh, yang beriman, akan diberikan kenikmatan di dalam kuburannya. Dan apabila dia orang yang fajir, lagi kafir, pelaku dosa maksiat yang tidak diampuni oleh Allah, maka akan Allah azab di dalam kuburannya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Syekh Ar-Rabi' Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala ketika menyebutkan al-mayyitu ya'rifu za'ir idza atah, kata beliau hadza i'timadun minhu. Ini yakni inisiatif dari Al-Imam Al-Barbahari atau ijtihad dari beliau ala ahadits dha'ifah, ketika beliau bersandar di atas hadis-hadis yang dhaif yang menunjukkan bahwa mayit mengetahui orang yang menziarahinya. Wa hiya mimma yujarri'u ahlul bid'ah wad dhalal 'ala al-ihtimam bil qubur wal ihtishad hawlaha wa talab al-hajat minha ila akhirih bina'an minhum ala annahum yasma'un wa ya'rifun az-za'irin. Yang dimana dengan ini orang-orang dari pecinta kubur, dari kalangan sufiyah, kuburiyah, yang dimana mereka mencintai kesyirikan, i'adzan billah, akan menjadikan masalah-masalah ini untuk membenarkan perbuatan mereka yang mungkar dan bid'ah, yang syirik, ketika mereka meminta kepada penghuni kubur dengan alasan penghuni kubur itu mengetahui orang yang menziarahinya. Hadhil masalah ini telah kita jelaskan tentang hal al-mauta yasma'un al-ahya. Apakah orang yang telah meninggal masih mendengar orang yang hidup? Ini telah kita jelaskan. Hukum asal orang yang telah meninggal tidak lagi mendengar orang yang hidup dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di kehidupan dunia. Inilah hukum asalnya. Maka ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa mayit di dalam kuburan mungkin mengetahui atau mendengar ucapan orang yang masih hidup. Kita tidak menafikannya, kita juga menetapkannya. Disebutkan dalam riwayat dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dan disahihkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan sanadnya jayyid. Hadis ini diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taban Ibn Abdul Bar laysa min طيب kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin marra biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fi ad-dunya fasallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah setiap orang yang melewati kuburan saudaranya seiman yang pernah ia kenal ketika di dunia dan ia memberikan salam kepada orang yang ada di kuburan tersebut, kecuali orang tersebut mengetahui siapa yang memberikan salam dan juga akan menjawab salamnya. Kita katakan bahwa hadis ini
sekiranya pun sahih, maka kita katakan bahwa berkaitan dengan salam saja. Jelas. Jangan lagi dibawa bahwa mayit itu mengetahui segala sesuatu yang ketika orang yang mendatanginya tidak memberikan salam, seperti mengetahui perkara yang ada di rumah, yang terjadi di rumah sementara orang itu di kuburannya, kan gitu. Ini bersikap leluasa. Kemudian para ulama juga yang mengatakan bahwa mayit itu mendengar orang yang masih hidup dan mengenali, termasuk di antara Imam Al-Barbahari, bukanlah mengatakan bahwa mayit itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Jelas. Maka orang yang telah meninggal, kita tidak mengetahui apakah dia menjawab salam kita atau tidak. Bisa jadi dia diazab di dalam kuburannya, dia orang yang fasik. Kenapa kita langsung pastikan? Ya, ini bukan kita, sebenarnya kita sedang menceritakan para sufiyah, seolah-olah mereka mengetahui perkara yang gaib, kan gitu. Wali-wali mereka yang mati itu seolah-olah sudah pasti di atas kenikmatan, sehingga mengetahui apa yang terjadi di kehidupan dunia. Bukan hanya itu, tapi mereka menganggap bahwa wali-wali yang sudah mati bisa menjadi syafaat, yakni syafi', yang memberikan syafaat, yang mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Makanya orang-orang yang seperti di Basilan Baru ini, yang melakukan ziarah-ziarah ke kuburan-kuburan syekh dan seterusnya, maka mereka meyakini, atau sebagian mereka meyakini, bahwa orang yang di dalam kuburan itu dekat dengan Allah. Kalau mereka meminta langsung kepada kuburan, kepada penghuni kubur, maka mereka kafir, musyrik, mukhrijun minal Islam, keluar dari Islam mereka. Apabila mereka menjadikan wali tersebut sebagai sarana perantara antara mereka dengan Allah, karena mereka menganggap apa? Doa mereka kurang diijabah, sehingga mereka jadikan wali-wali ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah supaya doa lebih diijabah. Maka ini juga musyrik, kafir, mukhrij minal Islam. Nah, maka ini diantara perkara yang bisa membatalkan keislaman. Dan ini hukum naw'. Adapun menegakkan secara person, kalau kita mengetahui hujjah telah tegak bagi dirinya dan telah kita jelaskan, maka wajib kita yakini kekafirannya. Jelas. Bedakan antara hukum naw', yakni umum, dan hukum secara individu atau person. Maka wajib ditegakkan hujjah kepada mereka. Kalau belum ditegakkan hujjah, mereka diambang keislaman, iyadzan billah. Nah, kalau mereka mati dalam keadaan demikian, kita tahu, maka hendaklah kita yang mengetahui jangan mensolatkannya. Biarkan orang menyolatkannya, tapi kita yang mengetahui jangan menyolatkannya. Begitu juga orang yang meninggalkan solat, kita yang mengetahui jangan solatkan orang yang meninggalkan solat. Adapun orang lain biarkan, dan tidak perlu kita bilang ke orang-orang, woi jangan solatkan ini ya. Kenapa? Karena dia enggak solat. Udah, biarkan kita pribadi, jangan kita solatkan. Adapun orang lain biarkan mereka yang mengerjakannya. Naam, yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wassalafu mujmi'una ala hadha. Yani salaf itu sepakat akan hal ini. Artinya mayit itu bisa jadi mendengar sebagian aktivitas yang terjadi di dunia yang disebutkan dalam dalil, seperti ketika seseorang memberikan salam. Tapi apakah kita pastikan semua orang yang di kuburan pasti mengetahui dan menjawab salam kita? Allahu a'lam. Ini hadis umum, karena sebagian orang diazab di dalam kuburannya. Sebagian orang diazab di dalam kuburannya, dimasukkan, dikeluarkan, kan itu, Allahu a'lam. Nah, dan sekiranya pun mereka mendengar, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat. Jangan sampai dijadikan mereka itu perantara antara kita dengan Allah.
untuk berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada mereka atau kita jadikan mereka sebagai wasilah, maka ini semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. Dan hadis-hadis serta athar itu mutawatir yang menunjukkan bahwa mayit mengetahui ziarah orang yang hidup dan ia bergembira dengannya. Wa mithluhu yaqulu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga mengatakan pendapat yang sama. Wa qad jama'a hadhihi al-athar al-Hafidh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Qubur, Ma'rifatul Mauta bi Ziyaratil Ahya. Naam, kita tidak mengingkari bahwa secara umum mayit yang dikuburkan atau yang di dalam kuburan, ketika kita memberikan salam, mungkin menjawab salam kita, mungkin mengetahui kita, tapi apakah kita memastikan semua mayit yang di dalam kuburan demikian? Atau sebagaimana yang dilakukan sebagian sufi yang meminta kepada mereka supaya apa? Menyampaikan doa-doa mereka, permintaan mereka, mengantarkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini diantara bentuk penyimpangan dan kesyirikan yang melampaui batas. Maka ulama Ahlussunnah yang mengatakan bahwa mayit mengetahui orang yang menziarahinya tidak pernah menganjurkan atau bahkan melakukan apa? Tawassul bil amwat. Naam. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ar-ruh tashraf 'ala al-qabr wa tu'adu ila al-lahad ahyana." Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, ما من رجل يمر بقبر الرجال كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. Yani beliau menyebutkan penghuni kubur itu bisa jadi kadang disampaikan atau dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kadang-kadang kata beliau, sebagaimana disebutkan Nabi, bahwa tidaklah orang yang melewati kubur kemudian mereka memberikan salam kepada penghuni kubur, kecuali penghuni kubur yang mengenal mereka ketika di dunia, Allah kembalikan ruhnya ke jasad-jasad mereka sehingga mereka menjawab salam orang yang memberikan salam. Yani al-hadis taqaddam alaih. Hadisnya telah kita sebutkan. Nah, kemudian masalah wa yutana'am fil qabri al-mu'min, yakni seorang mukmin akan diberikan kenikmatan dan seorang yang fajir akan diberikan azab. Ini juga telah kita singgung di hadis-hadis yang lalu, dan asal dalam perkara ini di dalam hadis yang banyak, di antaranya hadis dari Al-Bara ibn Azib. Hadis dari Al-Bara ibn Azib dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, begitu juga disebutkan dalam riwayat Muslim yang senada dengan ini. قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال. Ketika kita keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam menguburkan jenazah seseorang dari kalangan Ansar, dan ketika sampai di kuburan dan dibuatlah lahat. Lahat itu lubang yang menyamping. Kalau lubang ke tengah dikatakan syak. Yang afdal adalah lahat, lubang menyamping. Adapun syak yang ke tengah ini dibolehkan dan disyariatkan, tapi yang lebih utama adalah lahat, liang lahat. Maka Rasulullah pun duduk, bukan di kuburan, bukan di atas kubur, tapi di haulah, sekitar kuburan yang tidak ada kuburan di situ. Kemudian kami pun duduk dan seolah-olah burung berada di atas kepala kami disebabkan hening dan diam. Dan Rasulullah memegang sebuah tongkat kecil dan menggariskannya di tanah. Dan Nabi pun mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idzu billahi min azabil qabr." Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Nabi mengulangnya 2 atau 3 kali. Thumma
dzakara sifata qabdir ruhil mu'min wa na'imihi fil qabr, thumma qala. Kemudian Nabi pun menyebutkan bagaimana ruh seorang mukmin itu dipegang oleh malaikat dan diberikan kenikmatan. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-masuh fayajlisuna minhu madd al-basari thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuha an-nafs al-khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Kemudian apabila seorang hamba yang kafir ketika diambang kehidupannya dari dunia dan menuju akhirat, ini udah mau mati, sakaratul maut, kemudian ia akan didatangi malaikat dari langit yang hitam wajahnya dan ia membawa pakaian yang buruk, serta mereka duduk memandang mayat tersebut atau orang tersebut yang ingin mati sampai malaikat yang mencabut nyawanya. Kemudian malaikat yang mencabut nyawa pun berkata, keluarlah engkau wahai jiwa yang busuk, yang buruk menuju kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Qala fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-suful min as-sufi al-mablul. Maka dicabutlah ruh orang yang kafir tersebut sebagaimana kawat atau besi kemudian ditempelkan di wall yang basah kemudian ditarik secara paksa, menunjukkan sakitnya dicabut nyawa yang dirasakan oleh al-kafir. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilka al-masuh wa yakhruju minha ka'antani rihi jifah wujidat 'ala wajhi al-ard. Kemudian setelah dicabut ruhnya, kemudian diletakkan di pakaian yang busuk dan dibawalah ruh yang bau busuk ini, dan para penduduk bumi mendapatkan baunya, yakni penduduk bumi dari makhluk-makhluk yang gaib, bisa jadi mungkin hewan mendapatkan baunya. Nah, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruh al-khabith. Kemudian ruh kafir yang bau ini akan dibawa menuju atas langit, dan tidaklah setiap melewati kumpulan para malaikat mereka berkata, ini ruh siapa yang bau busuk ini? Fayaquluna fulan ibni fulan bi aqbah asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dikatakan ini ruhnya fulan ibni fulan, dan disebutkanlah julukan yang paling buruk ketika dia di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu. Kemudian sampai ke langit dunia dan dibukakan untuknya, fala yuftahu lahu, yakni berusaha diminta dibukakan dan tidak dibukakan, miskin. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan bagi ruh yang kafir untuk masuk ke langit dunia. Jadi enggak tembus langit gaib, yakni langit dunia saja yang mentoknya di sini. Adapun langit seterusnya enggak jebol, menunjukkan dihinakan karena ruh yang kafir tidak layak untuk naik. Kemudian dibacakan ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia dicampakkan dari langit dan disambar burung serta dilempar oleh angin di tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani. Jadi ruhnya itu ketika dicabut nyawanya itu diangkat dulu ke langit. Kemudian nanti ketika dikuburkan baru dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Supaya apa? Supaya ketika malaikat bertanya kepadanya, maka yang ditanya adalah ruhnya dan jasadnya. Dan ini perkara gaib.
Sekali lagi ini perkara gaib. Nah, malaikat pun bertanya, Munkar dan Nakir, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu, "Ha la adri." Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Fayaqul, "Ha la adri." Fayaqulani lahu, "Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?" Fayaqulu, "Ha la adri." Fayunadi munadin minas sama'. Ditanyalah 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Dia mengatakan, apa ini aku enggak tahu. Kemudian dipanggillah dengan suara dari langit, "An kadzaba abdi, an kadzaba fafrishu lahu minan nar." Maka si fulan adalah seorang yang pendusta, menunjukkan orang yang musyrik adalah pendusta. Orang yang musyrik berarti meyakini sesuatu yang dusta, ya kan? Nah, orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, dia telah mendustakan ajaran agama nabinya. Dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia telah mendustakan apa yang Allah kabarkan. Allah mengatakan bahwa Allah Maha Esa dalam ibadah, rububiyah dan asma' wa sifat. Kemudian dia melakukan kesyirikan, berarti dia dengan perbuatannya mendustakan apa yang Allah kabarkan. Nah, kemudian dibentangkanlah baginya pintu menuju neraka, waliyadzubillah. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian ia pun akan mendapatkan panas dari neraka, iyadzan billah, dan bau dari api neraka, dan akan dihimpit dia di dalam kuburannya sampai rusuknya itu menempel, yakni seperti ini. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabbatun min hadid. Kemudian akan dia dikuasai oleh seorang yang buta lagi tuli, dan ia memiliki palu dari besi, menunjukkan ini adalah malaikat yang mengazab di dalam kuburan dalam keadaan buta lagi tuli, menunjukkan ketika mengazab tidak peduli. Itu di antara bentuk azab. Ketika dia buta dan tuli, maka enggak peduli ketika mengazab. Berbeda dengan yang mendengar lagi melihat. Mungkin masih bisa dibilang seorang udah berhenti dulu, ada mungkin kasihan, menunjukkan udah enggak ada lagi rasa kasihan. Dan itu real. Dia buta dan dia tuli karena apa? Karena ini alam gaib. Lau duriba biha jabalun lasara turaba, yang dimana martil dari besi ini apabila dipukulkan ke gunung maka hancur menjadi debu. Faqala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma baina al-masyriq wal maghrib illa ath-thaqalain fayasiru turaba. Kemudian dia pukulkanlah orang yang di dalam kuburan tersebut dengan martil dari hadid, maka antara timur dan barat mendengarnya kecuali al-thaqalain, al-jin wal-ins. Sekiranya manusia dan jin mendengarnya, sungguh mereka pun akan binasa, menunjukkan beratnya azab yang diterima oleh penghuni kubur. Qala thumma tu'adu fihi ar-ruh. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya. Ini menunjukkan bahwa hukum asal di alam barzakh, ruh atau jasad, Abu Darda, kemarin kita sebutkan al-asl fil barzakh hal ar-ruh aw al-jasad, yani al-jasad tab'an wal ruh wal asl. Ruh yakni asal, itu yang diazab, itu yang dipukul. Tapi ada beberapa momen yang kadang-kadang dikembalikan ke jasad, yang berbeda ketika di dunia. Hukum asal jasad, di dunia jasad. Nah, wadah. Berpisahnya antara ruh dengan jasad di dunia itu tabaan, yakni hukum asal bahwa ruh itu menempel pada jasad, tapi kadang-kadang dia bisa keluar dari jasad, tapi bukan keluar yang totalitas, seperti kita tidur, pingsan. Tapi kalau di alam barzakh, ruh al-asal. Kemudian nanti di akhirat, di akhirat apa? Dikembalikan ruh dan jasad secara totalitas. Jelas? Ini faedah muhimmah. طيب فقال ثم تعاد فيه الروح ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. Kemudian dia pun akan didatangi seorang yang memiliki bau yang busuk, wajah yang jelek,
fayaqulu abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, maka bergembiralah dengan keburukan yang dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man ant, dia mengatakan siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu ketika di dunia. Bayangkan amalan buruk manusia ketika di dunia menjadi musuh baginya ketika di alam barzakh. Na'udzubillah min su'il amal. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, kemudian orang itu pun mengatakan, ya Allah, janganlah engkau tegakkan kiamat. Kenapa? Karena apabila terjadi kiamat, dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih dan lebih besar. Ketika di alam barzakh saja dia telah mendapatkan azab-azab yang telah dijanjikan ketika di dunia, dan ini saja pun enggak kuat, apalagi nanti masuk ke dalam neraka karena dia telah melihat pintu neraka, kan gitu. Fayuftah lahu bab minan nar, udah dibuka nih, udah nampak. Ini kalau nanti ketika terjadi kiamat, ini totalitas nanti masuk neraka, lebih pedih azabnya. Maka dia mengatakan la tuqimis sa'ah, sebagaimana orang yang beriman mengatakan Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat supaya aku mendapatkan kenikmatan yang totalitas ketika di dalam surga. Naam, azan. Taib. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa na'im al-qabr wa azab al-qabr haq, kenikmatan kubur dan azab kubur adalah hak, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali kafir, karena ia telah mengingkari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ketika kita meyakini adanya azabul qabr dan na'im al-qabr, maka hendaklah kita senantiasa meminta kenikmatan kubur ketika kita di dunia dan meminta perlindungan dari azabul qabr. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa di antara orang-orang yang diselamatkan dari fitnah al-qabr dan azab al-qabr adalah orang yang berdoa kepada Allah Jalla wa Ala untuk selamat dari perkara ini. Naam. Baik, ada pertanyaan karena pembahasan yang akan datang agak panjang. Fadhal. Nah. Apa alasan mereka menolak? Jadi dalilnya kan sudah jelas. Nah, syubhatnya sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa mereka adalah aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akal. Karena sebagian mereka mengatakan kami telah meletakkan kamera di dalam kuburan, memperhatikan orang yang ada di dalam kuburan. Maka kata mereka, mereka tidak mendapatkan apapun, tidak melihat bahwa orang yang dalam kuburan itu mendapatkan azab atau mendapatkan kenikmatan. Wadah, mereka menggunakan akal untuk menolak. Maka tentu ini apa? Kebatilan. Makanya di antara keyakinan ahlu sunnah kita sebutkan surga dan neraka itu sudah ada, dan bukanlah sebuah sia-sia ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan Allah telah menciptakan surga ketika di masa Adam. Bukankah Adam tinggal di dalam surga? Dan ini juga menunjukkan bahwa surga itu akan dihubungkan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika di kuburannya. Pertemuan yang lalu telah kita katakan bahwa ruh nasamatul mu'min ya'laq, yani tayrun ya'laqu fi syajaril jannah. Sesungguhnya
ruh orang beriman itu adalah burung yang bertengger di pohon surga, berada di dalam burung bertengger di pohon surga. Begitu juga ruh para syuhada dimasukkan ke dalam surga, kadang dikeluarkan, dimasukkan kembali ke dalam jasadnya, kadang dimasukkan, begitu seterusnya. Nah, begitu juga orang yang kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, dibukakan baginya apa? Pintu neraka dan dimasukkan ke dalam neraka setiap pagi dan petang. Maka itu menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu sangat realistis dan sangat sempurna dan sangat sesuai dengan satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, walaupun Abdul Jabbar Al-Mu'tazili di antara tokoh Mu'tazilah menetapkan azabul qabr dengan ayat. Ini telah kita singgung di pertemuan yang lalu di kitab Usulul Iman Fima Azkur. Nah, jadi mereka menggunakan akal dalam menolak perkara yang gaib. Allahu a'lam. Nah, ada lagi. La, tidak, ana enggak mengetahui ada doa khusus yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika meletakkan mayit. Nah, diletakkan sudah. Wadah. Maksudnya ketika ditanam gitu. La, tidak ada doa khusus. Adapun Nabi ketika mengatakan fad'ullaha li akhikum fas'aluhu at-tathbit fa innahu al-an yus'al, maka ini doa secara umum. Maka tidak masalah kita mendoakan di dalam hati tanpa perlu mengangkat tangan supaya Allah mengkuatkannya ketika ditanya oleh malaikat. Tidak ada doa khusus gitu. Ini doa umum. Nabi hanya memerintahkan, mintalah kepada Allah supaya Allah menguatkan saudara kalian yang ditanya. Nah, jelas. Tidak ada doa khusus sebagaimana yang dilakukan manusia, apalagi berjamaah. Maka ini di antara bentuk muhdatsat minal bid'ah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah enggak pernah berdoa berjamaah atau mendoakan dengan doa yang khusus, tapi Nabi hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan menguatkan apa? Supaya menguatkan mayit yang ditanya. Makanya doa yang dianjurkan di kuburan sekiranya pun sebagaimana hadis ini adalah doa yang mengandung maslahat untuk mayit. Doa yang mengandung maslahat untuk mayit. Sebagian manusia berdoa di kuburan untuk maslahat dirinya, dan ini lebih tepat adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Kenapa kita berdoa untuk maslahat diri kita kemudian di kuburan? Apalagi kuburan syekh. Lihat, kita berdoa kepada Allah, tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur kekufuran, tidak ada tawassul bid'iyah. Tapi kita meminta, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Tapi kita melakukan doa ini di mana? Kita khususkan di kuburan. Ini bid'ah. Harusnya seorang yang berdoa itu di kuburan meminta kepada Allah untuk maslahat si mayit. Sebagaimana perintah Nabi, kalaupun sekiranya ingin mengamalkan hadis ini, kan gitu. Langsung kata Nabi, minta kepada Allah supaya Allah menguatkan dia di dalam kuburan. Lihat, maslahat siapa? Maslahat kita? Enggak, si mayit. Apalagi yang menjadikan kuburan atau penghuni kubur sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini lebih asyad bid'atan wa kufran wa syirkan. Lebih parah kebid'ahan dan kesyirikan dan kekufurannya. Jadi doa di kuburan itu maslahat untuk mayit, bukan untuk pribadi kita. Dan itu pun tak perlu mengangkat tangan. Nah, taib. Ada lagi? Tafadhal.
Apakah ada salat? La. Salat di kuburan atau salat di masjid yang dimasukkan di situ kuburan atau kuburan yang dibangun di atasnya masjid, maka ini di antara bentuk tempat-tempat kebid'ahan, kesyirikan dan kekufuran. Wa ammal masajid Allah fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid-masjid Allah, janganlah kalian melakukan ibadah kepada selain Allah di situ. Maka walaupun salat itu misalnya dilakukan untuk Allah, tapi karena mengandung apa? Mengandung ada di dalamnya kuburan, maka ini diharamkan. Nabi juga menyebutkan fala tusallu ila al-qubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Maka memasukkan kuburan ke dalam masjid di antara sunnah Yahudiyah Nasraniyah. Contoh dari Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, di mana mereka apa? Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Dan Nabi melaknat mereka, la'anallah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan mereka adalah seburuk syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Alladzina ittakhadhu, alladzina idza mata rijalun salihin banau ala qabrihim masajid. yakni di mana orang-orang yang dianggap soleh ketika meninggal, mereka membangun kuburan di atas atau membangun masjid di atas kuburan mereka, kemudian mereka jadikan tempat ibadah. Ini di antara bentuk kebid'ahan, kesyirikan, a'adzan billah. Maka diharamkan salat di dalam masjid yang seperti itu. Masjid yang seperti itu dihajar, ditinggalkan. Naam. Kemudian masalah fiqhiyah, apakah salatnya sah? Maka yang lebih tepat salatnya batilah. Salatnya batilah, tidak sah. Wadah. Salatnya tidak sah. Orang yang salat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan. Jelas? Terpisah maksudnya? Di terasnya gitu maksudnya. Naam, lebih tepat tinggalkan. Wadah. Karena itu masuk ke dalam apa? Naam, itu kalau masuk masih kompleks masjid, kalau yani la khilaf. Pertama yang paling parah itu ketika kuburan itu masuk dalam masjid, area masjid. Kemudian masalah apabila di luar masjid, maka ini pun tinggalkan. Maka ini pun tinggalkan. Wadah. Nah, kecuali misalnya dibangun tembok, di luarnya ada kuburan, kemudian dibangun tembok untuk memisahkan antara kuburan dan area masjid, maka naam, ini lebih aman gitu. Ini lebih aman dibandingkan yang tidak ada pemisah, apalagi masuk di dalam teras. Karena kadang orang sholat di terasnya, itu masuk bagian daerah masjid. Jelas? Allahu a'lam. Naam. Ilahuna alhamdulillah.